Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung saja ya. Ini sering orang membicarakan ini masalah kematian itu gimana. Jadi banyak yang berkata di situ bahwa orang itu mati, lalu habislah urusannya. Sebenarnya gak gitu. Karena apa? Karena sebenarnya orang yang meninggal dunia itu urusannya itu masih panjang banget di situ ya. Nah, karena harus melewati alam-alam, masih ada alam barzah, alam kubur, lalu alam akhirat. Makanya kita kalau sudah tahu seperti itu, kita jangan sampai ini bunuh diri karena banyak masalah di dunia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Itu salah, itu cara yang tidak benar itu. Karena apa? Ya, karena urusannya ini tidaklah selesai di dunia, akan tetapi terusnya ini akan menyulitkan sebenarnya seperti itu. Dan cara mati yang seperti itu kan cara yang hina sekali. Jadi ini sering dikatakan, dulu saya pada waktu masih kecil ini ngaji, belajar ngaji, itu ada naduman itu yang dibunyikan bareng-bareng sama teman-teman rame-rame itu lah ya, naduman seperti itu. Saya masih teringat sekali pada waktu itu bahwa yang artinya gini, bahwa orang yang mati itu orang yang bodoh. Loh, kenapa kok demikian? Orang bodoh ini karena tidak ada ilmunya, maka ketika mati itu ya cukup sampai di situ, tidak ada yang meneruskan. Akan tetapi kalau orang alim itu meninggal atau mati ya, itu ilmunya itu terus jalan, jadi tidak ada matinya. Itu kalau dari segi kenaduman yang tak pelajari di wadah waktu ngaji masih kecil dulu. Itu dari kitab apa saya juga lupa ya, karena banyak sekali kitab, nggak mungkin saya hafal satu persatu seperti Gus Baha. Lah, hakikat kematian itu seperti apa? Nah, ini kalau mengenai mati ya, mati ini sebenarnya tidak ada kata mati. Akan tetapi kalau orang yang paham tentang ilmu tauhid, ma'rifat, ilmu hakikat, mati itu tidak ada, hanya saja manusia itu cuma pindah alam ya. Dari alam dunia pindah ke alam barzah, lalu ke alam kubur gitu. Ya, karena dari dulu, dari penciptaan Adam ya, Nabi Adam alaihissalam pada waktu di surga ya, belum diturunkan ke bumi, itu masih berbentuk rohaniyah, belum adanya itu orang adai di situ ya. Maka yang disebut Adam itu bukan rogoni, akan tetapi rohnya itu yang disebut dengan Adam. Begitu juga dengan kita semua ya, yang disebut dengan Mustafa ya, ini yang ngomong ini ya, ngomong lewatnya apa? Lewatnya bibir. Terus jalan nih pakai apa? Pakai kaki. Ngambil pakai apa? Pakai tangan dan sebagainya. Itu semuanya hanya alat-alat orang, alat-alat manusia, alat-alat kita. Cuma onderdil saja gitu ya. Sebenarnya yang mengambil, yang mendengar, yang melihat, yang apapun itu adalah hidupnya atau ruhnya. Nah, contohnya gini ya, contohnya ketika kamu ingin umpamanya kamu ingin pergi ke Jakarta gitu, sekarang ingin ke Jakarta, sekarang ingin ya. Nah, itu yang punya keinginan itu bukan jasadnya ya, akan tetapi rohnya yang ada di dalam jasad kamu. Lalu untuk menyatakan sampai ke Jakarta kamu harus berangkat itu tidak hanya rohaniah saja, akan tetapi jasmaniah itu juga harus diajak.
sehingga di situ dua-duanya itu jalan bareng. Karena apa? Karena masih harus pakai syariat, karena masih hidup di dunia. Nah, kalau sudah mati, dalam arti mati ini jasadnya itu sudah tidak ditempati oleh ruh kamu. Ketika roh kamu lepas dari jasad, itu kalau orang arif, orang bijaksana, orang-orang hakikat itu bukan mati, akan tetapi cuma pindah alam, dari alam dunia ke alam barzah. Jangan dikira ya Nabi Muhammad itu tidak ada sampai sekarang, masih ada. Wali-wali itu juga masih ada yang mengatakan kalau orang mati itu habislah segala urusan. Itu hanya orang bodoh, orang gak ngerti, tidak ada ilmunya ya. Sebenarnya orang mati ya, itu urusannya ini masih panjang. Di situ ada alam barzah itu, walaupun barzah ini cuma proses lepasnya nyawa dari raga, lepasnya roh dari raga. Akan tetapi setelah barzah itu menuju alam kubur. Di alam kubur itu lamanya gak karu-karuan. Itu kalau diukur dengan waktu yang ada di bumi ini, itu tidak terdeteksi untuk menunggu hari kiamat. Akan tetapi kalau orang ngarif, orang ma'rifat ya, terus orang hakikat bertauhid kepada Allah, itu seperti mimpi yang indah. Jadi untuk menunggu hari kiamat ini hanya sebentar. Itu sudah dicontohkan oleh Ashabul Kahfi ya, yang tertidur karena dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar orang kafir, akhirnya masuk ke dalam gua. Akhirnya karena capek di situ tertidur. Bahwa Ashabul Kahfi itu mengira di situ ya, pemuda-pemuda tersebut akhirnya mengira bahwa saya ini tidur cuma sebentar. Akhirnya terbangun, ada yang lapar ya, dan yang lapar salah satu dari mereka itu keluar untuk membeli makanan. Oh ternyata di situ duitnya sudah tidak laku karena sudah ketindas 2 periode ya. Itu ada yang bilang di situ bahwa di dalam gua itu 360 tahun, padahal dari mereka yang tertidur di dalam gua itu katanya cuma sebentar lah. Itu loh ya. Jadi kematian ini sebenarnya hanya untuk orang-orang bodoh, tetapi kalau orang ngalim, orang tauhid, orang hakikat, makrifat, itu tidak ada kata mati, akan tetapi cuma pindah alam. Ya saya kira untuk penjelasan hakikat kematian seperti itu ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.